dari Natal Tuhan mati, keuntungan dunia seluruh kukirakan barang keji dari rusuh dan dahinya, menitik duka dan cinta. Pernahkah ternyata cinta seperti ditunjukkan Yesus? Jika segala kekayaan menjadi harta bendaku, tidak dapat dibandingkan dengan cintanya Tuhanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Ishak dia mengubah lagu ini dalam sebuah lagu luar biasa, dan lagu itu dinyanyikan hampir oleh seluruh orang Kristen di dunia ini, dan lagu itu sangat dalam maknanya. Dikatakan bahwa bila pandang salib itu, ya, bila kulihat salib itu, ya, atau bila ku lihat atau ku pandang salib itu, dikatakan ketika kita mengingat salib itu, kita mengingat Yesus mati di atas Golgota. Dan dikatakan jika segala kekayaan, artinya bahwa segala kekayaan di dunia ini dikumpulkan, itu tidak sebanding, tidak seindah dengan cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi rumah kita, mobil kita, semua yang kita miliki, yang baik, yang mewah barangkali, itu tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari Jumat pertama yang terjadi di dunia, hari Jumat Agung pertama yang terjadi di dunia, kira-kira 2000 tahun yang lalu, itu merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat mencekam bagi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, dan orang-orang yang menaruh simpati pada saat itu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudaraku, siapa tak sangka bahwa hari yang paling tragis itu, hari yang paling mencekam bagi murid-murid pada saat itu, justru itu menjadi hari kemenangan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena hari itu adalah hari kemenangan. Itu sebabnya ketika Yesus katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Ya, sudah selesai, sudah genap. Pada saat itu bahwa misi penyelamatan yang dirancang oleh Tuhan, mulai dari Taman Eden, ketika dia katakan, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan tumitmu, dan keturunannya akan meremukkan kepalanya. Pada saat Yesus katakan, sudah genap, sudah selesai, janji itu telah digenapi. Pada saat itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang hari disalib pada saat itu, mereka tidak memahami apa arti kata Yesus sudah selesai. Hanya surga yang mengerti dan paham akan kata-kata itu.
Murid-murid yang hadir pada saat itu juga mereka tidak paham apa kata Yesus, kata kalimat Yesus, sudah selesai. Yang paham adalah pada malaikat di sorga, penghuni sorga, Allah Bapa di sorga. Dia yang mengetahui arti dan makna kata-kata Yesus sudah selesai. Dan dalam perjalanan kita sampai saat ini, orang-orang Israel sampai hari ini pun mereka tidak bisa mengerti dan memahami arti daripada kata Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Berbahagialah saudara dan saya yang mengerti dan memahami arti kata Tuhan Yesus tadi sudah selesai. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib menandakan bahwa jurang pemisah antara Allah dengan manusia telah dihubungkan kembali. Ini berarti manusia boleh bebas datang kepada Allah kapan saja, di mana saja, asalkan manusia itu bersedia. Dan Allah juga selalu siap sedia menyambut umatnya kapan saja dan di mana saja. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kematian Kristus di atas kayu salib, saudara bisa berdoa dari kantor, bisa menyebut nama Allah dari kantor. Saudara bisa berdoa di lapangan, saudara bisa berdoa di mobil, saudara bisa berdoa di rumah, di kamar, saudara bisa berdoa di atas kereta. Tidak perlu lagi saudara berada di suatu tempat yang khusus. Kenapa? Karena Kristus telah memulihkan hubungan kita. Ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam Taman Eden, mereka bebas berhubungan dengan Allah. Mereka bebas berbicara dengan Allah. Tetapi ketika dosa menguasai dunia, mereka tidak bisa bebas. Dan saudara, tetapi ketika Tuhan katakan, Yesus katakan sudah selesai, maka hambatan, rintangan, sekat-sekat yang selama ini membentengi, memisahkan manusia dengan Allah, itu telah disingkirkan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya kita bebas memanggil Allah, bebas berdoa, bercakap dengan Allah di mana saja. Kita bebas berbicara dengan Allah. Saudara, apa makna salib bagi saudara dan saya hari ini? Apa makna salib bagi saudara dan saya pada tahun 2022 ini? Saudara, setidaknya saya akan buat 3 makna salib bagi kita. Salib adalah lambang ketidakmampuan kita. Salib adalah makna ya bagi kita. Ya, apa makna salib bagi kita? Yang pertama adalah lambang ketidakmampuan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, salib ini adalah lambang ketidakmampuan. Ibarat itu ini adalah jurang, ya, dan di sana adalah kita di sebelah sini atau kita di sebelah sana. Ya, ini di tengah ini ada jurang. Kita tidak bisa menyeberang ke sini tanpa ada jembatan atau ada kayu palang ini. Ya. Kita menyeberang dari sini ke sana harus ada bisa mengantarai kita. Itu sebabnya salib melambangkan ketidakmampuan kita. Ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikatakan mereka berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan mengambil daun dan berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka. Adam dan Hawa merasa bahwa dengan menyemat daun dan menutupi ketelanjangan mereka, maka perkara ketelanjangan mereka telah selesai. Akan tetapi bagi Allah, hal itu belum menyelesaikan masalah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berusaha untuk mencari hal atau memecahkan masalah itu supaya mereka tidak tampak ketelanjangan mereka. Tetapi Tuhan katakan itu tidak bisa. Ya, bukan solusi bagi mereka. Ya. Bagi Allah masalah dosa adalah masalah yang sangat serius dan harus diselesaikan secara tuntas, dan hal itu memerlukan pengorbanan sesuai dengan kesepakatan Dewan Musyawarah Allah. Ketika Forrest dikatakan, seorang teolog Inggris berkata, bagi kita Kristus adalah salibnya. Bagi kita Kristus adalah salibnya. Keseluruhan
Kristus baik di sorga atau di bumi terletak di dalam apa yang dia kerjakan di atas salib. Anda belum mengerti tentang Kristus sampai Anda mengerti arti salibnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus memahami pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bila mana kita tidak mengerti dan paham akan pengorbanan salib, maka sia-sia iman kita kepada Tuhan. Ya, sia-sia iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang berikut adalah rusaknya akhlak manusia. Ya, salib itu melambangkan rusaknya akhlak manusia. Seandainya akhlak manusia tidak rusak, maka tidak akan ada salib. Ya, seandainya akhlak manusia itu tidak jatuh dalam dosa dan akhlak manusia tidak rusak, maka tidak akan kita melihat salib itu. Kita tidak akan melihat Kristus tergantung di atas kayu salib. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak itu juga rusak akhlak manusia. Dan untuk memperbarui akhlak manusia, maka hanya satu-satunya jalan adalah Kristus harus ada di atas kayu salib. Ini lihat, kita melihat, tetapi ini adalah larangan, ya. Tuhan katakan, tetapi pohon pengetahuan baik, ya, yang jahat itu janganlah kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita melihat setelah Tuhan melarang pohon ini, memberi tahukan kepada Adam dan Hawa tentang pohon yang tidak boleh mereka makan, tetapi kita tahu bersama bahwa mereka telah melanggarnya dan mereka telah memakannya. Dan kemudian Allah katakan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa bukti manusia tahu tentang yang baik dan jahat? Yaitu mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Itu sebabnya mereka mencari kayu untuk menyemat, daun-daunan untuk menyemat, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ketika aku mendengar engkau dalam taman ini, aku menjadi sangat. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita melihat Allah datang mencari mereka. Bukan manusia yang mencari Allah pada saat itu. Kenapa Adam dan Hawa saat itu tidak berseru kepada Allah? Karena mereka ibarat itu sudah jatuh terjerumus ke dalam liang, lubang yang paling dalam. Itu sebabnya Allah datang mencari mereka. Allah berinisiatif untuk datang mencari mereka. Dan hebatnya adalah ketika Allah datang mencari mereka, Tuhan katakan, di manakah engkau, Adam? Mereka katakan, kami di sini, tapi kami telanjang. Kita lihat ketika aku mendengar engkau, bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi. Ini adalah jawaban yang jujur. Ya, jawaban yang jujur dari Adam. Dan kita melihat jawaban dari Adam adalah, ya, ketika Tuhan memanggil mereka dan dia menjawab dengan jujur, maka Tuhan datang kepada mereka. Dan kita melihat proses itu berlanjut sehingga timbul sampai kepada janji keselamatan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita jatuh, ya, janganlah kita jatuh terus. Tetapi ketika kita jatuh dan kita bangkit, itu adalah kemenangan kita. Itu adalah kemenangan iman kita. Tetapi kalau ketika kita jatuh dan kita jatuh terus, itu sungguh malang nasib kita. Tapi ketika kita jatuh dan kita bangkit, itu hal yang luar biasa. Dan itulah kemenangan iman kita, Bapak Ibu. Saudaraku yang kasih Tuhan, salah satu efek dari kejatuhan dosa oleh Adam dan Hawa adalah rusaknya akhlak manusia. Itu sebabnya dalam hati manusia selalu ada iri hati, kebencian, dendam, dan sebagainya. Kita melihat pertama, manusia iri adalah ketika Kain iri kepada Habel. Dia membenci adiknya, dia dendam kepada adiknya, dan akhirnya dia membunuh adiknya. Manusia mulai mengenal kejahatan, hati manusia mulai merencanakan kejahatan. Kapan itu? Kita lihat Sodom dan Gomora, bagaimana mereka mendirikan menara sampai ke langit untuk menyamai yang Maha Kuasa. Itu adalah salah satu contoh.
dan untuk mengembalikan akhlak manusia menjadi baik adalah manusia harus memikul salib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 14, inilah ayat inti kita tadi. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid. Ada 2 poin di sini Bapak Ibu. Ya, memikul salib dan mengikuti Yesus. Kadang orang hanya mengikuti Yesus tapi tidak mau memikul salib. Atau kadang yang mau memikul salib tapi tidak mau mengikuti Yesus. Ini Yesus menuntut dua-duanya, memikul salib dan mengikuti Yesus. Ibarat itu 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, kita harus bisa memikul salib juga. Jangan kita bilang, saya ikut aja Yesus, tapi ketika kesusahan datang, tidak apa kita tidak mau. Tidak demikian. Memikul salib dan mengikuti Yesus adalah ibarat 2 seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kata Yesus berkata bahwa jika Anda tidak melakukan hal ini, Anda tidak dapat menjadi muridnya. Artinya Anda tidak dapat menjadi orang Kristen jika tidak melakukan 2 hal ini. Hal yang berikut. Yang terakhir, salib menyatakan kasih Allah. Ya. Jadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang biasa kita baca ya, dan dihafal oleh miliaran umat Kristen di dunia ini. Ya, dikatakan salib menyatakan kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Salib adalah demonstrasi kasih dari Allah kepada manusia yang maha besar dosanya. Hal ini kemudian disebut teori pengaruh moral. Teori ini merujuk kepada aspek yang alkitabiah dan hasil-hasil kematian Kristus. Ya, Gustav Allen dikatakan, seorang teolog Swedia dalam bukunya Christus Victor menekankan bahwa salib adalah bukti kemenangan Allah dalam Kristus atas kuasa kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, ya, maka pandangan kita akan kembali kepada peristiwa 2000 tahun lalu, di mana Kristus tersalib di sana, di mana Kristus mati di sana untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen, ya, mereka hanya pakai kalung salib. Mereka taruh salib di mana? Di rumahnya, ya. Tetapi hanya mereka taruh, tapi mereka tidak memaknainya dengan baik. Mereka hanya menaruhnya sebagai hiasan. Salib itu bukan hiasan bagi saudara dan saya, tetapi salib itu menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Allah telah menang atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Salib itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi saudara dan saya dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Dengan melihat salib itu, saudara dan saya mendapat jaminan bahwa kita pasti masuk surga bila mana kita memikul salib dan beriman kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kasih 2 cara supaya kita tiba di surga. Yang pertama adalah mengikuti Tuhan dan memikul salib. Ya, tidak hanya cukup mengikuti Tuhan, tetapi harus pikul salib. Ya, Oma di rumah, ya Opa juga di rumah, kita semua Bapak Ibu Saudara, mari kita mengikuti Tuhan dan terus memikul salib. Jangan kita salib itu kita terlalu berat kemudian kita tinggalkan. Tidak bisa. Apapun beratnya salib itu, kita harus pegang sampai ke seberang. Ya, dan ketika kita seberang, maka kita akan dimahkotai mahkota kemenangan, yaitu kehidupan kekal. Tuhan berkati saudara dan saya. Mari kita mengikuti perjamuan kudus. Saya dengan Bapak Ketua akan memimpin
Silahkan Bapak Ibu duduk masing-masing di tempat. Bila mana semua sudah siap, mari kita semua berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, tiba saatnya Tuhan kami akan melakukan dan mengikuti upacara perjamuan kudus. Hamba-Mu bersama Bapak Ketua, Bapak Melki, Ketua Alu, kami akan memimpin proses berjalannya perjamuan kudus pada sabat ini. Dan berkati kami semua yang hadir pada saat ini untuk mengikuti upacara perjamuan kudus yang suci ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah bersama kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memulai acara perjamuan kudus kita dengan sebelumnya saya akan membacakan bacaan yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan yaitu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah. Kami ini akan bertelut, jemaat tetap duduk di tempat. Pak Pendeta akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada sabat siang hari ini Tuhan, Engkau melihat dan menyaksikan dari surga. Kami anak-anak Tuhan, Jemaat El Shaddai Pondok Ranji, yang hadir di rumah kami masing-masing. Kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan, yang kami awali dengan kebaktian sekolah sahabat khotbah, dan saatnya Tuhan kami akan makan roti perjamuan yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib untuk menggantikan kami sebagai umat-umat yang berdosa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan yang luar biasa, yang sungguh menyayat hati ketika Engkau sengsara mati di atas kayu salib. Semua itu Engkau lakukan untuk kami, orang-orang yang berdosa. Banyak orang yang tidak memahami dan tidak mengerti pengorbanan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami, ingatkan kami, agar kami selalu mengingat akan pengorbanan-Mu. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh diingatkan akan pengorbanan-Mu. Kami diingatkan untuk selalu mengerti dan memahami arti pengorbanan-Mu. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan, kami diajak untuk selalu kuat dan setia di dalam perjalanan kehidupan rohani kami di dunia ini. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh diajarkan untuk selalu tabah di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Diajar untuk selalu setia menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami. Baik pencobaan pribadi, baik pergumulan keluarga, baik pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami, di kantor, di mana saja kami berada. Biarlah kami terus setia kepada Tuhan. Kami boleh tetap memegang teguh salib Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami manusia yang hina ini. Dan melalui salib itu Bapa, kami diperkenankan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Yesus di kayu salib, Apakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkannya? Bila mana Bapak Ibu sudah mendapatkannya, boleh dipegang, ditempatkan sehingga kita tahu. Terima kasih. Bila mana sudah mendapatkannya, berdoalah kepada Tuhan, ya, sampaikan kepada Tuhan segala pergumulan Bapak Ibu, dan setelah itu makan dengan hati-hati sebagaimana yang sudah saya kasih tahu kemarin. Terima kasih. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan meminum dari cawan ini, kamu telah memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami akan berkelut dan dipimpin oleh Pak Milky, sementara saudara boleh berdoa dari tempat masing-masing. mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami telah merendahkan hati kami ya Tuhan, di hadapan-Mu, dengan membasuh kaki ya Tuhan. Begitu juga dengan memakan roti yang melambangkan tubuh Yesus yang telah terkoyak di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan meminum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu untuk pengampunan dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, yang telah menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam kelemahan kami, tolong Tuhan tuntun kami, agar kami tidak selalu berbuat jahat, tidak selalu berbuat salah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengar dan jawablah seru doa kami yang pendek ini. Doa ini kami serahkan hanya untuk Kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan
siapkan, tuangkan di gelas seluki masing-masing. Dan apakah masih ada yang belum mendapatkan? Jika semua sudah dapatkan, mari berdoa masing-masing, sampaikan kepada Tuhan segala pergumulan Bapak Ibu sebelum meminum anggur perjamuan tersebut. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor. Por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, on the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Calvary. Apakah semua sudah? Jika semua sudah, gelasnya boleh diletakkan. Gelasnya nanti dikembalikan ke dalam tupperware yang kemarin di kotak itu. Nanti kami jemput, ya, kemudian nanti dicuci oleh para diakon. Ya, jadi nanti jangan dicuci ya, semua yang sudah dipakai. Kalau memang ada roti yang tersisa, ada yang cuma makan separuh yang tersisa, yang sisanya tetap taruh di situ, nanti waktu dijemput nanti kubur oleh para diakon dan diakones. Jadi misalnya roti yang dibagi itu kebanyakan dan Bapak Ibu hanya ambil sedikit, ya boleh saja di sisanya itu taruh kembali di situ. Nanti pada waktu kami jemput, kami ambil semua, nanti kami akan kubur itu. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Tuhan, Engkau sudah mati gantiku, semua ku serahkan jadi milik-Mu, berbakti padamu, itulah janjiku. Sekarang ini aku jadi milik-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih. Pada saat ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk masuk dalam hari perhentian-Mu. Kami juga boleh diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus pada awal tahun ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya perjamuan kudus yang kami telah ikuti boleh memberi kami semangat dan motivasi
untuk terus berjuang di dalam perjalanan kehidupan rohani kami ke depan. Sehingga apapun masalah yang kami hadapi, apapun tantangan yang ada di depan kami percaya bahwa Engkau akan bersama dengan kami untuk melewati semua perjuangan itu. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu mendampingi kami Bapa di dalam setiap pergumulan kami, baik pekerjaan, rumah tangga, kesehatan maupun anak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas janji-Mu yang pasti bagi kami. Dan terima kasih atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kami manusia yang hina ini Bapa. Oh Bapa dalam surga, bila mana kami berpisah dari tempat ini, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus Tuhan memelihara, menyertai dan memberkati kami Tuhan di dalam kesehatan kami agar kami selalu sehat, di dalam rumah tangga kami agar selalu ada damai, sukacita dan kebahagiaan, di dalam pekerjaan kami agar kami senantiasa sukses dan berhasil, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi jemaat dan sesama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, bila kami pulang ke rumah, pimpin kami sepanjang hari, pujilah Yesus selamanya. Selamat Sabat semua. Selamat Sabat.